Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Roni sudah kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Sebuah program yang sengaja kami hadirkan untuk menuju pemilu 2024. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Pers Internasional. Dan berkaitan dengan kepemiluan tentu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara pers dan pemilu. Dan untuk hal tersebut telah hadir di studio TVRI Jambi Koordinator Wilayah Sumatera Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Ibu Suci Anissa. Assalamualaikum sore Ibu Suci. Selamat sore Bang Doni. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Kami juga telah menghadirkan narasumber yang tentu tidak asing lagi, analis politik dari Putin, Bang Dr. Fahrudin, Public Trust Institute, Bang Dr. Fahrudin. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat selalu. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan membahas berkaitan dengan kemerdekaan pers menuju pemilu yang berkemajuan. Baik, saya ke Bu Suci terlebih dahulu nih. Saya agak ini kalau panggil Bu Uci aja lah ya. Panggil Uci aja ya. Gini, pers tidak dapat dipisahkan ya dari pemilu, dan bisa dikatakan hari ini memang kita katakan pers memegang peranan penting dalam segala hal ya, berkaitan dengan interestnya negara dalam pemilu, interestnya masyarakat terhadap pemilu, begitu juga interestnya peserta pemilu. Itu nggak bisa dilepaskan dari pers. Nah, kalau hari ini, kalau dalam kacamata insan pers sendiri, melihat kondisi pemilu kita ke depan seperti apa? Ya, pastinya sebelumnya Uci dari Korwil IJTI Sumatera mengucapkan selamat Hari Kebebasan Pers ya Bang di tahun 2023 ini. Semoga seluruh insan pers dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja seprofesional mungkin dan sesuai kode etiknya. Karena kode etik ini merupakan rambu-rambu bagi kita semua, khususnya di mau wartawan, cetak, online, TV, itu kita semua wajib memiliki kode etik yang harus kita patuhi. Nah, berkaca dengan kaitannya dengan demokrasi, di mana tahun depan itu akan dilaksanakan pesta demokrasi di Indonesia, dan pastinya sebagai insan pers sendiri itu wajib nantinya menyampaikan seluruh informasi sejelas-jelas mungkin kepada masyarakat. Karena apa? Media ini akan menggiring opini masyarakat. Apakah opini ini akan berdampak baik atau berdampak buruk? Ini yang akan kita khawatirkan. Kalau dari catatan mungkin pemilu-pemilu sebelumnya ataupun mungkin catatan khusus insan pers hari ini, berkaitan dengan ada tidak hal sebenarnya menjadi catatan penting khususnya bagi insan pers dalam konteks menjalankan tugas pers sendiri dengan pemilu itu sendiri? Ya, mungkin catatannya balik lagi, masing-masing insan pers ini bisa dikatakan profesional jika dia sudah menjalankan tugasnya sebaik mungkin, Bang. Mulai menyampaikan informasi dengan baik, tidak menyampaikan berita hoax dan menyampaikan berita itu sebenarnya. Ya, itu salah satu yang ini kan. Nah, namun mungkin ada beberapa oknum yang berdiri di belakang beberapa penggiat politik. Nah, ini yang kita khawatirkan. Berdiri? Di belakang penggiat politik. Contohnya mungkin ada calon ini, ada calon ini, itu biasanya kan ada seperti kayak humasnya. Nah, itu biasanya ada beberapa oknum-oknum jurnalis yang tergabung di situ menyampaikan informasi terkait bagaimana sih calon ini bisa maju dengan baik pencitraannya di artinya tidak berimbang seperti itu. Sebenarnya kalau dalam konteks itu kode nanti etik yang akan kita kawal, Bang. Dalam konteks kode etik itu boleh nggak sebenarnya? Sebenarnya itu tidak menyalahi aturan, Bang. Tapi balik lagi itu oknum kan. Sementara kan memang pers sejatinya itu menjalankan tugas memang harus benar-benar sesuai dengan kode etik ini. Artinya tanpa ada kepentingan satu pihak atau dua pihak tertentu begitu. Balik lagi seorang jurnalis itu harus independen. Harus independen seperti itu. Baik, nanti saya akan lebih jauh ke sana. Bang Fahrudin, catatan Anda Bang, Hari Kemerdekaan Pers. Ya, 98 pertama kali kebebasan pers itu muncul, cita-cita demokrasi, cita-cita reformasi, dan 25 tahun. Ya, 25 tahun catatan kemerdekaan pers dan demokrasi dalam catatan Anda seperti apa? Oke, yang pertama sama tadi ya, bahwa kita mengapresiasi ada kegiatan atau peringatan Hari Kebebasan Pers. Kenapa penting? Karena kalau kita bicara pers itu kan sebetulnya konteks besarnya adalah media sebetulnya kan. Media itu dalam politik bahkan disebut sebagai prasyarat demokrasi. Artinya salah satu pilar demokrasi itu adalah media. Medianya seperti apa? Media yang bebas, yang independen, yang bebas dari intervensi, itulah
media yang menjadi pilar demokrasi. Itu artinya apa? Ketika kita menyatakan diri kita negara demokrasi, maka itu konsekuensinya atau garis lurusnya itu adalah adanya kebebasan pers. Tadi disebut misalnya secara umum ada beberapa oknum gitu. Memang begitu ya. Ada media yang kita anggap independen, tapi ada media yang memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh elit-elit politik tertentu untuk kepentingannya. Tapi kalau secara dalam konteks, kita keluar dalam konteks etik dulu deh. Kita bicara politik gitu ya. Sebenarnya kalau menurut kajian politik sebenarnya ada korelasi langsung tidak sebenarnya keberadaan media dan kita katakan elektabilitas lah paling tidak hari ini. Iya, sebetulnya gini, saya coba salah satu pendapat misal Brian McNair itu menyebut bahwa media itu sebetulnya tidak hanya menyampaikan pesan, nggak hanya sebatas itu, tapi bisa mengonstruksi, bisa membangun, bisa membuat apa? Sebuah opini besar, bahkan sebuah peradaban, sebuah negara itu bisa dibuat melalui pemberitaan di media. Bahkan termasuk mungkin membangun citra seseorang. Betul, itulah dahsyatnya media. Sehingga kalau orang menyebut bahwa media atau pers dalam lingkup yang kecil disebut pers itu hanya memberitakan, saya pikir nggak sebatas itu, tapi ada konstruksi yang dia bangun, bagaimana kemudian pemberitaan yang dia sebarluaskan kepada masyarakat dibaca, kemudian dicerna, diinterpretasi oleh publik, itu kemudian bisa membangun sesuatu yang dahsyat. Itulah peran media. Sehingga dalam setiap periode sebuah katakanlah negara atau dinasti atau periode kepemimpinan publik itu selalu ada media yang berperan di situ. Orde lama gitu misalnya kalau dalam sejarah Indonesia, Orde Baru bagaimana kemudian Orde Baru kemudian mencoba monopoli gitu mengontrol media. Sampai hari ini pun hal-hal yang seperti itu dilakukan karena peran penting dari sebuah media yang tidak hanya sekedar memberitakan tapi juga bisa mengonstruksi opini, minimal opini masyarakat. Nah, dalam konteks politik sebelum saya ke Uci lagi nih. Dalam konteks politik sebenarnya saya tidak ingin mengatakan pemanfaatan ya, tapi saya katakan, saya batasi tanda kutip pemanfaatan media sebagai pembangunan citra diri ataupun bisa kita katakan partai politik seperti itu. Sebenarnya kalau dalam kajian politik sah-sah saja? Sebetulnya kalau dikatakan sah, iya sih, sebetulnya nggak ada soal dari sisi misalnya legalitas atau apapun ya. Sepanjang tapi kan tidak ada yang dilanggar. Tapi kan ada di atas regulasi itu kan ada yang namanya etika. Kita bicara sekarang etika atau etika politik. Bagaimana misalnya seseorang yang punya media besar, sangat jaringan luas, bandingkan dengan seorang politisi yang tidak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Tentu konstruksi yang dibangun adalah yang terkorelasi dengan apa yang dikehendaki atau agenda politik tadi pemilik media. Misalnya katakanlah ada pengusaha A nih punya media yang besar, jaringan luas se-Indonesia, tentu yang diberitakan adalah yang seiring sejalan dengan agenda politik dari pemilik media. Walaupun sebenarnya saat kita berbicara politik hal itu sah-sah saja. Betul, dan itu bagian dari strategi ya. Strategi politik itu ada penguasaan media, membangun opini, kemudian bagaimana mendominasi pemikiran masyarakat, itu adalah bagian dari strategi politik. Tapi yang lebih dari itu sebetulnya kita bicara bagaimana etikanya ya. Etikanya bagaimana kemudian ketika masyarakat sudah dikontrol ya, pemberitaannya sudah dikontrol, apa yang terjadi? Disitulah sebetulnya peran media yang tadinya diharapkan sebagai penyeimbang, kan disebut bahwa media itu sumber alternatif informasi bagi masyarakat. Tapi ketika sudah didominasi oleh satu pihak dengan kepentingan tertentu, masyarakat nggak punya apa-apa lagi. Baik. Ruang publiknya menjadi hilang, tergerus gitu. Baik, saya kunci lagi. Ya, itu tadi, di saat kita berbicara politik, etika jurnalistik begitu ya. Kalau dalam IJTI sendiri menjelang pemilu 2024 mendatang, ada tidak hal-hal artinya suatu persiapan khusus yang dilakukan atau mungkin memang akan mengambil peran aktif ini dalam mensukseskan pemilu ini ke depan? Iya, pastinya dari IJTI sendiri sudah mengambil langkah duluan. Kita udah curi start duluan nih Bang Doni. Karena di 2022 lalu di 11 November IJTI Pusat dengan KPU RI sudah menggelar MOU, yaitu penandatanganan di mana IJTI akan mengawal jalannya pemilu di 2024 se-Indonesia. Jadi dari IJTI sendiri di masing-masing daerah dari pusat telah menginstruksikan kami semua di masing-masing daerah itu bekerja sama lagi atau MOU lagi dengan masing-masing KPU. Dan jadi nanti
di mana kami menjalankan ini semua, IJTI Kawal Pemilu ini guna menangkal adanya sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti turunannya seperti apa? Artinya nanti tentu masyarakat bertanya juga ini nanti konsepnya seperti apa? Iya, itu. pastinya nanti yang akan kita bangun di IJTI Kawal Pemilu 2024 ini yaitu bagaimana adanya pemberitaan yang bernilai positif, yaitu jurnalisme positif yang akan kami bangun. Pastinya untuk IJTI sendiri, menjelang pelaksanaan IJTI Kawal Pemilu ini, di masing-masing daerah kami saat ini tengah meningkatkan kompetensi, yaitu di tiap-tiap daerah bagi yang belum menjalankan kompetensi, dari pusat sendiri sudah menerapkan itu. Jadi masing-masing daerah yang belum uji sertifikasi wartawan itu kita akan lakukan itu. Karena guna menangkal adanya oknum-oknum jurnalis yang nakal nantinya pastinya Bang. Karena di 2024 itu tidak hanya pemilihan kepala daerah saja, namun dari presiden, legislatif, eksekutif itu kita akan bertarung semua di 2024. Untuk itu gunanya di 2024 ini IJTI sudah mempersiapkan dari 2022 lalu, 2023 ini kami penguatan untuk bagaimana masing-masing daerah ini seluruh jurnalis TV khususnya akan menjalankan tugas dengan baik, yaitu menyampaikan informasi yang baik, tidak menyebarkan hoax, dan memang sesuai dengan kode etik yang kami jalankan. Dan pastinya tidak lupa juga S3 SPS, yaitu ada kaidah-kaidah pemberitaan yang mana boleh ditayangkan, mana yang tidak boleh ditayangkan Bang Doni, karena ada aturan untuk penayangan televisi Bang. Ya, sebelum ke Bang Parudin, ada yang perlu juga saya konfirmasi. Kita berbicara kebebasan pers hari ini dan pemilu. Pemilu itu kan win or lose gitu ya. Sebenarnya walaupun dalam demokrasi, ya tapi mau tidak mau kita berbicara menang atau kalah gitu ya. Dan di saat kita berbicara pemberitaan, bad news or good news, itu pilihan gitu ya. Dan tentu jurnalis itu berada di lingkaran itu, tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah. Apakah akan memberitakan sesuatu yang baik atau akan memberitakan sesuatu yang buruk? Mungkin di saat kita membicarakan sesuatu yang baik, orang akan beranggapan bahwa oke, clear. Tetapi bagi yang kontra akan mengatakan ini keberpihakan. Di satu sisi, di saat memberitakan sesuatu yang buruk, di dalam politik justru dianggap ini sebagai suatu bentuk kontra. Jurnalis menganggap itu sebagai potensi. Pastinya itu berpotensi sekali ya Bang. Balik lagi masing-masing bisa kita bicara kebebasan pers ya? Di saat kebebasan pers, pastinya seluruh pers itu bebas untuk menyampaikan apa yang dia cari dari pemberitaannya, apa yang harus ia sampaikan. Namun balik lagi, seorang jurnalis yang baik, seorang jurnalis yang profesional dan berkompeten itu tidak akan menyampaikan berita hoax, di mana akan memicu sesuatu yang bersifat kontra. Dan pastinya juga dari kita IJTI sendiri yang kita tanamkan kepada teman-teman semua, walaupun mungkin susah untuk kita meminimalisirnya, ada oknum-oknum yang mungkin terorganisir untuk menyampaikan suatu pencitraan dari mungkin ada pasangan ini, calon ini. Itu tidak menutup kemungkinan Bang Doni, karena berkaca di tahun politik sebelumnya, itu memang ada beberapa oknum dari jurnalis yang memang terang-terangan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Itu sangat tidak boleh sekali. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana teman-teman ini memang menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Karena balik lagi, kepentingan yang akan kita sampaikan ini akan berdampak terhadap tidak hanya negara kita sendiri, tapi daerah kita. Bagaimana nasib Jambi ini 5 tahun ke depan, apalagi Indonesia kan Bang. Ya balik lagi, tugas kita di masing-masing daerah, ya sampaikan sebaik-baik mungkin. Sampaikan memang dari rakyat untuk rakyat. Karena balik lagi, kami ini semua juga termasuk pilar 4 demokrasi, yaitu memang menyampaikan tugas sebaik-baik mungkin, yang ya kita harapkan tidak ada timbul pro dan kontra di kemudian hari. Apalagi menjadi sarana politik. Iya, jangan sampai jurnalis ini disetir oleh elit-elit politik yang ada di negara ini pastinya. Baik, saya ke Bang Parudin. Kebebasan pers begitu ya. Saat kita bicara kebebasan pers, pasca reformasi merupakan euforia yang luar biasa. Nah, ada yang mengatakan seperti ini, Bang. Euforianya itu akhirnya menjadi euforia yang terlalu bereuforia dan akhirnya tanpa batas. Terutama yang berkaitan dengan politik. Anda melihat itu, tapi sebelum Anda jawab, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, karena untuk menyampaikan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih Mirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas tentang kebebasan pers dan menuju pemilu 2024. Bang, terpotong break tadi. Iya. Kebebasan pers, euforia dan pemilu. Nah, Anda akan melihat justru ini akan menjadi sebuah potensi yang tidak sehat dalam politik kita. Ya, tadi memang disebut di awal bahwa media atau pers secara umum adalah media itu menjadi pilar demokrasi. Ini menjadi sangat penting kan. Artinya kita perlu penguatan bagaimana media itu betul-betul menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Ya. Cuma kan problemnya adalah ketika media atau pers ini tadi berada dalam lingkungan yang dilematis, bahkan ada yang menyebutnya ada jurnalisme setengah hati dan lain sebagainya. Ada banyak kajian mengenai itu yang menyebut bagaimana satu sisi mereka harus hidup, sementara di sisi lain ini terkait dengan etika jurnalistik yang tidak memihak segala macam. Nah, itu menjadi dilema. Nah, kemudian muncullah tadi media yang kalau dalam kajian media misalnya menyebutkan muncullah media yang sebetulnya di belakangnya adalah pengusaha plus politisi. Itu yang menjalankan agenda-agenda politiknya tapi melalui media. Itu yang terjadi pasca reformasi, terutama di daerah itu banyak terjadi. Dan itu sebenarnya pasca reformasi, sebelumnya banyak. Iya, kalau media lokal itu justru banyak pasca reformasi. Ya, mereka hidup katakanlah dalam tanda petik ya, mohon maaf hidup di situ gitu ya. Itu memang terjadi di media kita. Nah, ketika hal ini yang terjadi, maka kita agak sulit nih kemudian membayangkan bagaimana demokrasi. Padahal pilarnya ini tadi kondisinya seperti. Nah, makanya kemudian dalam kajian media itu ya misalnya salah satunya McNeil itu kemudian menyebut bahwa ada yang namanya old media dengan new media. Oke. Old media itu ya tadi itu media yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat, salah satunya TV, media lama lah kira-kira. Tapi kemudian sebagai alternatif ketika kondisinya mentok kayak yang tadi itu ya dikooptasi oleh kepentingan pengusaha, politisi dan sebagainya, muncullah new media. New media adalah media sosial itu. Media sosial. Nah, ini sebetulnya sebagai alternatif, new media baru ini alternatif untuk mengimbangi bagaimana ruang publik yang memang dikehendaki dalam sebuah demokrasi itu tetap ada, tetap menyediakan ruang informasi alternatif, sumber informasi bagi rakyat melalui new media. Muncullah misalnya nyebut merek misalnya Facebook dan lain sebagainya. Itu adalah new media. Dan sebetulnya di sini harus ada penyeimbang tadi. Ya, ketika old media lama tadi didominasi, dikooptasi oleh katakanlah pengusaha plus politisi yang tentu menjalankan agenda politiknya. Nah, bicara demokrasi, pers dan tentu output dari demokrasi itu adalah lahirnya kepemimpinan. Kepemimpinan ya bicara sebuah kekuasaan. Saat berbicara pers dan kekuasaan ya kontrol kekuasaan oleh pers. Nah, jika sudah terkooptasi tadi, tentu akan berpengaruh kepada kontrol kekuasaan yang juga tidak akan berimbang. Ya, itu yang terjadi ya ketika tadi paling tidak kan kalau kita bicara media, kalau kita bicara jurnalisme yang etika jurnalisme itu kan paling tidak ada bicara tiga. Kita bicara makronya, mesonya dan makro gitu ya. Makro, meso dan mikro. Ya, kalau makro itu bicara regulasi sebetulnya. Bagaimana regulasi mengenai jurnalistik itu, apa yang harus dilakukan? Saya pikir itu sudah ada, teman-teman media memahami itu. Kemudian bicara meso ini SDM-nya. SDM yang tadi beretika nggak sih para jurnalis nih? Jangan-jangan karena iming-iming tertentu kemudian mereka goyah gitu ya etikanya, kemudian ya, lebih memilih tadi gitu ya. Kemudian kalau mikro ini kan bicara bagaimana pengelolaan media, ya, lebih kecil, lingkupnya lebih kecil. Itu yang sebetulnya harus dilakukan agar tadi kita berkepentingan pilar demokrasi media itu betul-betul menjalankan fungsi dengan baik. Kalau tidak ya itu tadi informasi yang dikonsumsi oleh publik hanya dari satu pihak. Misalnya contoh ini akhir-akhir ini kan ada pemberitaan mengenai jalan rusak segala macam kan. Kalau masyarakat mengkonsumsinya hanya dari old media mainstream, mungkin nggak ketemu yang model-model kayak gini, baik-baik aja ini. Tapi ketika new media yang memberitakan, bahkan bagaimana netizen Indonesia yang dikenal sangat menggigit itu ya, itu yang terjadi. Nah, itulah dahsyatnya new media itu gitu. Dan ini harusnya terus tumbuh kembangkan melalui bagaimana SDM-nya juga harus ditingkatkan dengan baik ya. Akurasi beritanya juga harus baik juga gitu, nggak asal-asalan gitu. Baik, saya ke Uci lagi.
berkaitan sih, relate sebenarnya. Saat kita bicara juga kontrol terhadap fungsi pers terhadap kontrol kekuasaan. Lalu bicara kontrol pers juga sendiri. Tadi kita bicara kalau istilah Bang Farudin old media. Tapi hari ini kan kita berbicara bahwa masyarakat hari ini kita bisa mengatakan mungkin saya pribadi saja misalnya itu lebih tertarik lebih banyak hari ini itu menggunakan media-media mainstream walaupun itu sebenarnya bukan karya jurnalistik, tetapi dianggap itu informasi tercepat dan dianggap paling terbuka seperti itu. Nah, kalau bagi kalangan insan pers atau insan jurnalis sendiri hari ini melihat itu, bagaimana untuk melakukan penyeimbangan itu? Karena dianggap mungkin menunggu dari pemberitaan terlalu lama dan mungkin dia juga tidak bisa kita katakan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terbuka. Ya, mungkin ini menyambung dari Bang Farudin tadi. Kalau bahasa kita itu di jurnalis itu kita mengenal jurnalisme warga, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh warga melalui media mainstream, entah itu benar atau tidak. Itu kan yang penting kita lihat dulu, kita pahami dulu isi berita ini. Nah, mungkin itu yang banyak tersebar di media sosial ya, Bang. Tugas kami di sini tetap mungkin ini menjadi tantangan bagi kami karena di segala sesuatu itu disampaikan secara cepat oleh jurnalisme warga ini. Nah, tugas kami tadi sebagai jurnalis yang memang sudah bertugas memang sebagai penyampai berita, kami akan menelusuri lagi, memverifikasi lagi tentang suatu pemberitaan ini. Dan pastinya kuncinya berita itu tidak hanya dari satu pihak saja, Bang Doni. Tapi yang namanya pemberitaan itu harus berimbang. Ada narasumber, beberapa narasumber yang berkompeten terkait hal itu yang akan kami kejar bagaimana wawancaranya segala macam. Nah, jika berita ini sudah berimbang, baru itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat agar suatu pemberitaan ini menjadi jelas. Nah, real juga dengan itu. Di saat kita berbicara juga, ya bicara televisi ya konteksnya televisi gitu ya. Di saat kita berbicara tentang pers secara umum yang termasuk cetak ataupun elektronik seperti itu. Tapi hari ini kan perkembangan media itu juga semakin luas. Di saat kita berbicara tentang media cetak, hari ini berkembang menjadi media online. Di saat kita berbicara tentang media elektronik yang dulu lebih banyak TV dan radio, hari ini sudah kita sebut saja platformnya YouTube misalnya. Nah, dan sangat berkembang luar biasa di sana, walaupun kita katakan itu banyak yang sebenarnya bukan produk jurnalisme. Tetapi kan tidak banyak masyarakat yang bisa memilah ini produk jurnalistik dan ini bukan produk jurnalistik gitu. Tapi kebanyakan masyarakat kan akhirnya ini informasinya valid, ini yang berbicara si A, si B, si C begitu ya. Nah, itu kan ruang-ruang kosong yang sebenarnya akan sulit dilakukan pengawasan terhadap itu. Bagaimana menanggapi itu dari IJTI sendiri? Ya, mungkin untuk adanya perkembangan teknologi yang terus berkembang, apalagi dengan seiring pesatnya perkembangan di media sosial, ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kami insan pers, para jurnalis semua, para penggiat media semua. Karena apa? Dengan berkembang pesatnya media mainstream ini, banyak orang-orang lebih memilih melihat sesuatunya disampaikan dari media mainstream ini. Namun bagaimana cara kami apalagi dengan kemasan yang bombastis, menarik begitu. Banyak aplikasi ini cepat sampainya kan. Tapi kan ini masih harus kita telusuri, ini informasi benar atau tidak. Nah, balik lagi kita melalui media televisi mungkin bagaimana kita bisa ikut bersaing dengan media mainstream ini tadi. Banyak media-media, mungkin media-media besar juga sudah menggunakan ini, platform yang sama. Contohnya melakukan live streaming juga, juga menyampaikan, podcast juga, apapun juga kita sampaikan dengan adanya mainstream ini. Karena memang harus diikuti, gitu ya. Jadi balik lagi, apapun perkembangan zaman, sesuatu mungkin memang menjadi tantangan bagi kita. Apalagi sekarang ini Bang Doni ada presenter televisi, mungkin kita akan digantikan juga nih Bang Doni. Oleh AI gitu ya. Iya, nah ini kan juga akan jadi tantangan bagi kita. Jangan-jangan narasumbernya juga artificial intelligence. Iya, takutnya itu Bang. Nah, balik lagi mungkin suatu saat udah ada TV yang menggunakan jurnalis juga akan digantikan oleh teknologi yang berkembang ini. Cuman tidak ada sesuatu itu yang dibuat bisa mengalahkan manusia yang diciptakan Tuhan dengan sempurna ini kan Bang. Balik lagi bagaimana kita bisa bersaing, ya masing-masing media pasti punya strategi untuk menghadapi ini semua. Dan pastinya setiap media bebas untuk menyampaikan sesuatu selama masih
tetap berpijak pada rambu-rambu yang telah ditetapkan, yaitu ada kode etik tadi, ada S3 SPS di televisi karena ada sesuatu yang tidak boleh ditayangkan, ada yang tidak, contohnya darah, rokok, anak kecil dan sebagainya itu kan tidak boleh ditayangkan di TV atau harus di blur. Nah, kita harus mengikuti kaidah-kaidah ini sih Bang Doni. Dan pastinya mungkin balik lagi ke ranah pemilu ini tadi di 2024 itu kita belum bisa menerka-nerka ya seperti apa jalannya tahun politik nanti. Sementara di Jambi aja kita berkaca di tahun politik sebelumnya, itu kita sampai 2 kali melakukan pemilu untuk pemilihan gubernur ya Bang Doni ya. Kita menjalankan PSU untuk sang gubernur kita. Nah, jangan sampai di tahun politik ini khususnya untuk Jambi kita mengalami itu lagi. Ya, kalau bisa politik yang berjalan di Jambi khususnya itu tetap politik yang damai, tetap aman dan kondusif. Tentu juga dengan dikawal oleh insan jurnalistik yang pastinya dan khususnya IJTI sendiri, insya Allah kita akan di mana ada KPU di situ akan ada IJTI karena IJTI akan kawal pemilu 2024. Baik, saya ke Bang Parudin. Kita bicara pemilu, branding dan hoax gitu ya. Kebanyakan orang beranggapan itu secara umum orang beranggapan bahwa hoax itu terhadap pembunuhan citra, ya pembunuhan karakter gitu ya. Tetapi kan kadang kita lupa bahwa hoax itu termasuk juga pembangunan karakter gitu. Dengan menggunakan hoax untuk membangun karakter. Nah, mengenai hal tersebut Bang, sebenarnya kalau di saat kita hoax ini kan berita bohong. Di saat memberitakan seseorang yang sebenarnya tidak baik kemudian menjadi baik juga sebenarnya berita hoax. Nah, bagaimana menanggapi itu? Sedangkan politik memang mengharuskan itu begitu. Sebetulnya kan kalau kita bicara hoax dan lain sebagainya tadi ya, itu kan kita balik lagi tadi di konsep awal, saya sebut di awal bahwa bagaimana media atau pers itu tidak hanya memberitakan tapi juga mengonstruksi, membangun sebuah opini, pandangan dalam masyarakat. Ini sama misalnya. Kan tujuan hoax itu apa sebetulnya? Kan membangun citra, membangun anggapan di dalam masyarakat. Oh, si A nih, capres A ini dulu gini-gini, pendukungnya kira-kira gini. Kan itu sebetulnya kan. Yang mestinya dikonstruksi. Yang dikonstruksikan itu artinya apa? Yang ingin dekonstruksi tujuannya adalah ketika Anda mendukung itu maka ini akan terjadi, kan gitu sebetulnya. Sama dengan si B juga, oh gini-gini, kan sama sebetulnya. Artinya memang keterbukaan itu tadi. Nah, harusnya memang media gitu ya, media apakah old ataukah new saya pikir itu harus ada dalam posisi tengah ya, berimbang. Maka bahasanya kan berimbang ya. Media yang berimbang atau pers yang berimbang. Artinya yang berimbang itu tidak berat sebelah kan. Itu kalau berat sebelah namanya kan keimbang. Artinya kalau dia memberitakan si A, si B juga harus diberitakan. Kalau ini baik, ini harus baik juga. Sama. Cuma kan problemnya gini. Ketika nanti bahkan di antara yang kita khawatirkan sebetulnya akan terjadi ketika misalnya urusan capres cawapres ini nanti udah selesai, ini akan ada korelasinya dengan media, bagaimana keberimbangan media, karena misalnya beberapa capres ini ada di belakangnya atau di belakangnya adalah para pemilik media nih gitu ya. Dulu misalnya di 2 edisi Pilpres ini terjadi bagaimana ketidakberimbangan media. Belum lagi kita runut lagi ke bawah ke lokal, itu akan terjadi lagi. Sampai korban media ya. Betul, dan kasihan nanti teman-teman jurnalis ini kemudian ya. Gitu, ini dukung mana nih kira-kira gitu ya. Bosnya ini tapi kita maunya ini kan agak sulit juga. Artinya apa? Kita balik lagi lah ya, kita balik lagi ke jurnalistik yang seperti apa yang harusnya itu menjadi pilar demokrasi. Itu yang harus ditekankan. Ya, baik. Kita ini juga Bang, bicara tentang konsumen berita, konsumen pemberitaan. Kalau di tahun politik itu konsumen berita itu sudah mulai terlihat terbelah gitu ya. Ya terbelah seperti ini. Yang akan dibaca ya tentu yang baik untuk pilihannya, yang tidak baik, yang justru menjatuhkan pilihannya bukan konsumsi gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks negara demokrasi dan pemilu yang sehat, konsumen berita juga sebenarnya harus seperti apa sebenarnya? Iya, konsumen tuh audiens ya berarti ya. Dalam konteks pembaca, yang lebih pendengar, besar, penonton. ya itu rakyat sebetulnya, pemilih dalam konteks pemilu. Ada banyak menyebut mereka, tapi kita sebutlah rakyat lah, masyarakat pada umum. Ya masyarakat itu artinya memang harus diedukasi secara terus-menerus bagaimana kemudian mereka melek media
Ya. Nah, itu harus dilakukan. Ya jangan media ini ditelan mentah-mentah nih, berita tentang si A langsung bahkan di-share kemana-mana itu. Jika itu kontranya. Gitu Iya. Kalau sesuatu yang positif bagi dia akan beritakan, tapi yang negatif tidak gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus edukasi secara terus-menerus kepada publik kita, kepada audiens kita, kepada rakyat kita, kepada pemilih kita, bahwa jangan telan mentah-mentah sebuah berita. Ya harus ada cross check and recheck kalau bahasa agama, jangan tabayun dulu gitu. Ya biasanya tabayun ini melalui media mainstream biasanya begitu. Nah, itu yang harus dilakukan agar tidak mudah kena hoax tadi yang bertebaran di mana-mana hoax itu. Bahkan media mainstream pun kadang-kadang juga bisa saja memberitakan hoax juga gitu. Baik, kita tahan dulu Bang Farudin dan Uci. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741666385. Baik, saya ke Korwil IJTI Jambi gitu ya. Nah ini ada apa, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya belum tersambung gitu ya. Baik, begini, di saat kita berbicara juga pemilu, demokrasi dan pers begitu ya. Di saat kita berbicara pemilu, kepentingan dan perkembangan media hari ini kan berlomba, itu salah satu yang menjadi persaingan hari ini adalah media mana yang paling cepat memberitakan. Karena memang kita tidak hanya hari ini kan media tidak hanya berhadapan dengan memang karya jurnalistik, tapi termasuk tadi hal yang kita sebutkan tadi melalui media-media mainstream yang sebenarnya bukan karya, bisa dikatakan bukan karya jurnalisme gitu ya. Bukan produknya gitu ya. Tapi mau tidak mau juga harus berkejaran dengan waktu dan kecepatan itu. Nah, untuk menjamin itu, akhirnya kan masyarakat akan berpikir sejauh mana validasi berita ini, valid tidak ini berita gitu. Nah, bagaimana sebenarnya hari ini insan jurnalis itu untuk memastikan cepat dan akurat itu tadi? Pastinya di masing-masing media itu, di berbagai daerah itu sudah. Mungkin kita sapa dulu mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bung Doni. Selamat sore Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Baik. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Salam sehat. Ya. Itu yang paling penting. Ya, silakan. Ya, ruang demokrat. Silakan Pak Yudi. Ya, yang terhormat pertama ya Bung Dr. Farudin ya, pengamat politik biasa di TVRI, dan Ibu Suci, Ya, Pak Yudi. insan pers ya. Selamat sore Bu. Sore Pak Yudi. Ya. Jadi setahu saya selama ini memang insan pers ini dia sejati lah. Ya. Dia ada undang-undangnya, ada kode etik, independen, profesional, etika, attitude yang baik, punya moral. Itu perlu dikedepankan. Ya. Dan yang paling penting dia menguasai teknologi. Jangan gaptek. Ya. Jadi pers ini sebenarnya jelas sudah dia mempunyai kebebasan, tapi dia terikat dengan aturan. Iya. Jadi kembali kita kepada satu bentuk media lagi. Tadi kan udah bahas medsos. Kadang-kadang pers ini ketinggalan, jelas. Ya. Duluan daripada medsos itu memberitakan apakah itu hoax atau itu benar. Siapa yang mengaturnya saya tidak tahu, siapa yang nyangsinya. Ya. Tapi kecepatan ini tidak bisa kita rem, karena memang demikian alamnya.
Jadi justru itu dua-duanya kena sanksi. Pers yang resmi juga kena sanksi kok kalau melanggar. Ya, tapi enggak pernah saya dengar ada sanksi-sanksi itu. Melanggar jalan terus. Ya kan? Pemberitaan juga, kata Bung Noni tadi, kadang-kadang gertak. Sudah digertak lagi, diam kan gitu. Nah ini yang independen ini yang perlu dipertanyakan. Jadi sanksinya kalau di medsos jelas ada IT itu banyak sudah masuk penjara. Ya. Jadi pers ini dengan medsos ini ya dalam rangka endingnya tahun politik. Tentu yang resmi itu adalah pers. Ya. Dan dia netralitas, Pak. Tolong digaris bawahi itu. Jadi netralitasnya tidak bisa dimain-main nih. Jadi artinya apa namanya itu moralnya itu tidak bisa dimainkan, Mbak, dengan uang. Ya. Nah ini saya ragu, Bung Doni. Moral kadang-kadang bisa dipermainkan di pers ini terus terang, sehingga beritanya tidak berimbang. Baik. Tapi di zaman teknologi ini tidak bisa lagi, nanti dia akan beritakan oleh medsos apabila dia tidak berimbang. Baik. Jangan main-main. Baik. Buat malakama nanti. Jadi makanya harus dia menyesuaikan dari awal saya katakan dengan teknologi. Ya. Jadi artinya jangan sampai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun nomor 14 tahun 2008 itu kedinginan. Baik, baik. Jadi itu harus merupakan landasan pers yang resmi. Ya. Ya kalau yang medsos itu kan ada undang-undang IT-nya. Ya. Kalau dia diproses secara hukum itu. Ya. Jadi Baik. pers ini ada undang keterbukaan informasi data, ada keterbukaan informasi publik. Jadi publik itu mendapatkan berita itu berimbang gitu nah, bukan Baik. karena disogok. Baik. Jadi itu saja saya rasa yang penting pers ini memang dia sudah lama kok resmi. Baik. Jadi jangan coba-coba SDM itu berubah. Baik. Karena kenaikan harga barang kan gitu, bingung mencari uang, Baik. sehingga undang-undang ditabraknya. Saya rasa itu Baik. saja, mudah-mudahan pers ini tetap memegang aturan yang ada. Terima Baik. kasih. Amin. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Relate sih Iya. dengan ini. Sebelumnya makasih banyak Pak Yudi catatannya dan masukannya. Berarti Pak Yudi ini Uci Peduli dari gitu ya. tahun berapa ya di televisi, di TV sebelah, udah di TV ini. Pak Yudi ini salah satu orang yang mungkin Uci apresiasi, di mana Pak Yudi ini selalu memperhatikan bagaimana perkembangan tidak hanya pers saja, tapi bagaimana negeri kita Jambi ini berkembang gitu Bang Yudi. Iya. Dan semua yang dimasukkan oleh Pak Yudi, apa yang disampaikannya itu menjadi catatan bagi Uci dari dulu mungkin di TV sebelah ya. Pak Yudi pasti selalu ada gitu kan. Dan apa yang disampaikan Pak Yudi barusan seperti apa yang juga diberi masukan untuk kita itu memang benar-benar sesuai fakta di lapangan. Dan itu sih tadi Bang Doni kita harapkan di mana di tahun 2024 nanti pers ini benar-benar netral, tidak ada kepentingan politik seperti yang Bang Parudin sampaikan tadi ya Bang ya. Ya, baik. Saya ke Bang Parudin. Bang, Ya. tadi sempat juga dibahas Pak Yudi nih mengenai social control. Ya. Social control tidak hanya dalam bagaimana masyarakat hari ini. Kita bicara hari luar biasa loh. Media-media mainstream itu luar biasa sekali pengaruhnya. Kontrolnya tidak hanya terhadap pemerintah saja hari ini. Bahkan terhadap pers sendiri dikontrol oleh masyarakat. Iya. Nah, sejauh mana pentingnya hari ini ke depan masyarakat juga bukan hanya mengontrol penyelenggara pemilu, peserta pemilu, penguasa sendiri, gitu, tapi juga termasuk persnya perlu dikontrol. Ya, tadi kalau kita bicara tentang bagaimana media kemudian dalam konteks independensi ya, bagian dari pilar demokrasi, satu sisi memang pemerintah ya harus betul-betul memahami posisi pers itu dalam konteks demokrasi kita. Itu artinya tidak ada intervensi dan segala macam. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah tadi kita penguatan new media. Kalau kami menyebutnya di kampus itu new media, media baru. Karena ini bisa mengimbangi. Ya, tadi misalnya saya contohkan ada kasus bagaimana jalan di Lampung gitu. Kan itu new media loh yang memberitakan dan terbukti gitu misalnya. Kemudian saya cukup lama tinggal di Surabaya. Di Surabaya itu ada sebuah
radio namanya Suara Surabaya. Itu sangat efektif. Tadi nyebut jurnalisme warga itu sangat efektif menjadi ruang publik bagi masyarakat, dan itu tidak muncul di media-media mainstream. Itu ada di new media tadi melalui Suara Surabaya. Dia memberitakan masyarakat itu secara inisiatif sendiri ya, secara mandiri, tidak ada iming apapun, dia memberitakan melalui radio. Sampai ini kondisi di tempat kami. Nanti langsung ditanggapi, direspon oleh pemerintah, dan sangat menarik hal-hal seperti itu kalau memang diberdayakan di tempat-tempat lain, termasuk di Jambi. Misalnya TVRI bisa menginisiasi ini, bagaimana jurnalisme warga itu tumbuh kuat, dan itu menjadi penyeimbang ketika misalnya media mainstream dianggap sudah didominasi oleh kepentingan politik tertentu atau pengusaha tertentu. Disinilah peran new media itu. Mungkin kita sapa penelpon kita dulu, Bang Farudin. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Ramadan Bangko Merangin. Ya, silakan Pak Ramadan. Terima kasih. Selamat sore, Ramadan Bangko Merangin. Ya. Selamat sore, Selamat sore, Bapak. Pak. Ya. Terima kasih kesempatan baik bagi masyarakat kecil untuk berbicara pada Bapak-bapak media. Media menjadi pilar demokrasi. Terima kasih kepada Habibie yang membuat undang-undang itu. Pertanyaan besar saya itu begini, Pak Doni dan Pak Suci dan Pak Farudin. Siapa? Bisakah masyarakat akar rumput menerima rekam jejak para calon kita? Apakah itu DPR RI, apakah itu gubernur, apakah itu bupati? Dari mana masyarakat tahu rekam jejak? Karena memilih itu kuncinya adalah rekam jejak. Kalau rekam jejaknya baik, ya rekam jejak apa sajalah tuliskan. Apalagi nanti tahun politik ada gubernur, ada bupati, ada DPR. Pertanyaan besar itu, dari mana masyarakat tahu tentang rekam jejak calon pemimpin kita, khususnya Jambi, apalagi nasional misalnya. Nah, itu pertanyaan saya. Media menjadi alat komunikasi informasi yang masuk ke kuping masyarakat. Hendaknya rekam jejak ini menjadi penting untuk diketahui agar pilihan itu mengurangi money politik yang merajalela di akar rumput, Mbak Suci. Siapa? Pak Warudin. Itu mohon bagaimana caranya informasi itu sampai ke kuping masyarakat. Baik. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin melintilkan dulu, Bang, sebelum kita ke Pak Ramadan. Iya. Pak Ramadan tadi. Apa tadi? Berkaitan dengan ini, termasuk juga tadi sempat kita membahas tentang, ya di saat juga kita berbicara negara demokrasi, pers dan juga pemerintah. Sebenarnya dalam konteks ideal politik ya di negara demokrasi, hubungan antara pemerintah dan pers itu seperti apa sebaiknya? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara, karena tadi pers atau media itu menjadi pilar demokrasi, itu artinya ketika pilarnya ini bermasalah, demokrasinya bermasalah. Artinya apa? Di negara-negara yang sudah maju, demokrasi persnya kita lihat sangat berimbang. Pemberitaan-pemberitaan mengenai bahkan mengenai oposisi sekalipun juga diimbangi gitu ya. Mungkin agak beda dengan kita nih, ketika udah menyangkut, mohon maaf nih, yang berseberangan dengan pemerintah, pemberitaannya cenderung gitu ya, cenderung pemberitaan yang negatif gitu. Nah, ini yang sebetulnya yang kurang fair ketika kita bicara demokrasi, apalagi dalam konteks kebebasan pers itu tadi. Cuma kan ya kita banyak lah, ini urusan dapur ya, urusan rumah tangganya media juga ini. Nah, sebenarnya itu yang mau saya bahas, Bang. Perlu tidak sebenarnya di negara demokrasi itu, sebenarnya di saat kita bicara dapur pers, kita ternyata menggunakan istilah dapur gitu. Apakah sebenarnya pemerintah memang harus memberikan perhatian khusus kepada tumbuh kembangnya persnya, dalam tanda kutip bahasa tadi dapur, atau memang agar dia menjadi berimbang, ya betul-betul pemerintah tidak perlu campur tangan dengan kehidupan media gitu? Harusnya begitu ya, mengambil jarak ya, mengambil posisi netral, tidak mendominasi gitu ya, kepada media-media yang memang dikonsumsi secara luas oleh publik gitu, agar pemberitaan menjadi berimbang. Nah, itu satu sisi. Tetapi ini tadi soal old media, kemudian new media itu kan muncul ketika tadi kondisinya media mainstream tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Muncullah new media tadi.
muncullah pemberitaan tentang kondisi jalan, tentang flexingnya para istri pejabat gitu kan. Ini kan muncul di kan new media, nggak ada diberitakan di Dan bagi media beberapa mainstream. kalangan justru itu lebih menarik Tidak, untuk bahkan dikonsumsi. sekarang justru lebih menarik perhatian pemberitaan seperti itu, dan Iya. kita tahu sumber utamanya ada di new media. Artinya apa? New media kita sebetulnya sudah sangat efektif mengimbangi pemberitaan, mengimbangi opini-opini yang dibangun oleh media mainstream. Cuma memang ke depan memang ini harus tetap ditata agar hoaxnya, yang kemungkinan ada hoax itu tadi, minimalisir lah gitu ya, sehingga beritanya betul-betul valid gitu ya, jauh dari hoax dan tidak fitnah gitu kan. Itu yang harus ini. Baik, saya ke Uci lagi. Bicara tentang masa depan pers. Ya. Ya, masa depan pers hari ini ke depan, bisa kita juga berbicara tentang, ya hari ini kan semua orang punya keleluasaan untuk menjalankan fungsi pers, tapi dia bukan karya jurnalis. Ya. Menjalankan Jurnalisme fungsi warga tadi ya. jurnalisme warga. Ya. Gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan masa depan dunia? Bisa kita katakan industri pers sendiri. Ya, balik lagi untuk industri pers sendiri, pers pasti sudah punya SOP sendiri ya Bang ya, sudah punya dapur sendiri dan mekanisme sendiri dari setiap masing-masing media. Contohnya TVRI sendiri, menyambung dari Bang Fahrudin sampaikan tadi, ada usulan mungkin sebuah media itu bisa menjadikan jurnalisme warga ini suatu bahan pemberitaan. Nah, untuk TVRI sendiri, karena di IJTI itu seluruh media televisi tergabung ya Bang ya, TVRI sendiri mungkin Uci cukup apresiasi karena TVRI sangat terbuka sekali menerima jurnalisme warga. Bahkan di running text TVRI itu kami menerima informasi yang disampaikan warga melalui pemberitaan jurnalisme warga. Nah, ini sangat kita apresiasi lewat TVRI, dan tugas dari masing-masing pers yang tergabung di media ini itu tadi langsung ke lapangan, ditugaskan masing-masing bagaimana menggali berita ini lebih terang benderang lagi. Justru sebenarnya jangan dianggap sebagai ancaman sebenarnya. Bagi kami itu tidak menjadi ancaman, malah itu suatu isu yang harus menjadi tantangan kita. Bagaimana isu ini bisa menarik dan menjadi perhatian bagi masyarakat semua, bahwa dengan adanya isu-isu yang berkembang oleh media mainstream tadi yang diangkat, yaitu ada berbagai kasus yang berkembang saat ini yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia saat ini. Contohnya ada kasus narkoba, flexing tadi dan sebagainya. Ini kan dari media mainstream tadi ya Bang ya, media sosial berkembang. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, bagaimana dapur kita bisa jalan, terus kepentingan publik juga bisa jalan gitu. Bagaimana ini menarik. Nah, bagaimana ini menarik bisa ditonton masyarakat, ini tadilah kita gunakan media mainstream ini tadi. Bisa kita mungkin lewat streaming, dan balik lagi Bang, rating kita semakin tinggi, insya Allah dapur kita juga tinggi gitu kan. Jadi tidak perlu kita harus bersaing ini, menjatuhkan ini, tapi bagaimana kita tetap membangun jurnalisme positif menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Dan menyambung mungkin apa yang ditanyakan oleh Pak Ramadan tadi dari Bangkok. Kebetulan nama orang tua saya Ramadan juga. Pak Ramadan, mungkin bagaimana kita bisa mengetahui sosok dari calon-calon pemimpin ini tadi. Balik lagi, pastinya masing-masing media akan mengangkat profil dan sosok dari masing-masing calon yang akan naik. Mungkin yang akan diragukan calon-calon dari legislatif yang mungkin terlalu banyak ya. Karena di jalan-jalan mungkin profilnya ini itu kita kurang tahu. Mungkin untuk presiden, calon wakil presiden, calon kepala daerah mungkin akan lebih jelas disampaikan, dipaparkan. Tapi mungkin untuk catatan bagi kami insan pers, bagaimana masyarakat di pelosok-pelosok bisa tahu bagaimana profil dan rekam jejak dari masing-masing calon yang akan baik legislatif maupun eksekutif nanti, itu mungkin akan menjadi catatan bagi kami, dan mungkin bisa nanti akan kita kelola bagaimana sih masyarakat bisa tahu masing-masing profil ini untuk bisa memilih siapa yang tepat untuk membangun daerah ini 5 tahun ke depan. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi. Dan seperti biasa Bang Fahrudin di akhir acara. Ya, karena media tidak hanya berfungsi
memberitakan ya, tetapi juga memberikan konstruksi, membangun opini dalam masyarakat, maka berikanlah kebebasan, keberimbangan kepada media untuk memberitakan sesuatu yang positif bagi masyarakat. Di sisi yang lain juga pemerintah perlu mengatur jarak yang pas agar tidak mendominasi. Kemudian di sisi lain juga publik juga harus terus diedukasi bagaimana meningkatkan pemahaman mengenai media sehingga tidak hanya sekedar hiburan ya, tapi juga menjadi dampak positif bagi kehidupan sosial politiknya, apalagi kita menjelang pemilu di 2024 yang akan datang. Baik, Suci Anissa. Ya, mungkin di closing statement ini, di Hari Kebebasan Pers ini mungkin pesan untuk seluruh teman-teman insan pers semua, mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan pemberitaan yang bersifat jurnalisme positif. Pastinya kita menggiring sesuatu itu memang sesuai fakta dan realita yang ada di lapangan. Jangan sampai sesuatu itu menjadi celah untuk kita memecah belah negeri ini. Dan pastinya di tahun politik 2024 mendatang, baik media cetak, online maupun media televisi, radio, mari kita bersama-sama menyampaikan seluruh informasi ini dengan sebenar-benarnya. Kita kawal demokrasi sebaik mungkin agar kita bisa melahirkan, karena salah satu lahirnya pemimpin yang baik itu dari media. Mari kita sama-sama lahirkan para pemimpin yang memang benar-benar membangun negeri ini dengan baik. Pastinya. Terima kasih atas kehadirannya Suci Anissa dan Bang Dr. Farudin dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita pada intinya bahwa pers tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan berjalannya bangsa ini, termasuk dalam mengawal demokrasi ke depan. Dan tentunya selamat Hari Kebebasan Pers Internasional, dan kita jumpa lagi minggu depan dalam program Rumah Demokrasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.